Halo Mas Amang. Mas Amang. Wah, Kandi gitu Kandi. Ayo, monggo. Mulbu. Bener lah, gak repot ah. Kak. Lupa semoro. Ayo. Benar gak ono acara. Monggo. Mulbu. Ayo mulbu. Terima kasih Mas Amang. Oh. Monggo binara. Teman-teman, saya dikunjungi Mas Bambang John ini. Ini beliau seorang musisi, pencipta lagu-lagu balada dan seorang dokter hewan yang awet muda, yang tiap hari sepedaan terus ya, gowes ya. Assalamualaikum, salam sejahtera, bahagia, sehat, semangat buat kita semua. Teman-teman, siang ini saya ketamuan Mas Bambang John, seorang musisi dan pencipta lagu-lagu balada. Beliau juga dikenal sebagai seorang dokter hewan. Nah, siang ini beliau membawakan sebuah lagu yang saya diminta untuk mendengarkan lagu barunya tersebut. Lagu ini terinspirasi dari karya seni rupa Mas Hari Sulistiarso yang tinggal di Bandung. Beliau, Mas Hari ini adalah seorang pembina atlet panjat tebing. Nah, beliau seorang pecinta alam sejati ya. Sudah banyak menelurkan atlet-atlet nasional, atlet panjat tebing. Nah, Mas Bambang John tadi itu setelah mempersilahkan saya mendengarkan lagunya melalui HP, melalui handphone, saya menangkap ada sesuatu yang tidak disampaikan Mas Bambang John ini tentang alam dan manusia, tentang alam dan lingkungan, yang cara membawakannya begitu santai, seolah-olah beliau ini bercerita tentang pesan-pesan yang disampaikan lewat lirik lagunya tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa mendengarkan penjelasan dari Mas Bambang John. Monggo Mas Bambang John. Oke, Mas Amang, terima kasih saya dikasih kesempatan untuk ikut meramaikan konten Mas Amang yang kira-kira ini sudah lama ya Mas Amang ya. Kita tidak ketemu, lalu iseng-iseng katanya ya kita ngomong-ngomong tapi direkam yuk ya, terima kasih Mas Amang ya. Jadi kedatangan saya itu di samping untuk silaturahmi pada senior saya Mas Amang ini, saya juga ingin mendapatkan satu input gagasan apa yang kira-kira bisa melengkapi gambar secara video dalam memadukan dengan lagu yang saya lakukan itu. Saya mencoba untuk membawakan sendiri, saya bernyanyi dan bermain gitar sendiri. Kalau Mas Amang tadi bercerita begitu mudah untuk disimak, ya memang karena iramanya itu slow Mas Amang, pelan. Jadi kayak kalau cerita ya ceritanya itu enak untuk disimak, gampang dicerna. Cuman saya punya harapan Mas Amang itu memberikan satu bentuk ide, ini apa nek misalnya dikei gambar kayak gini. Nah, itu harapan saya. Tapi belum dapat ide orisinalnya Mas Amang sudah keburu pengen bikin ini, ya sudah, maka ini terjadi spontanitas. Nanti dalam waktu pendek ketika saya sudah mengumpulkan
ide Mas Amang, lalu saya gabungkan dengan apa yang saya bayangkan secara visual, mudah-mudahan bisa panjenengan semua nikmati lewat media YouTube. Itu Mas Amang. Ya, ya. Jadi rekaman lagu ini dilakukan bagaimana prosesnya? Artinya secara teknis? Ya, secara teknis saya lakukan, saya rekam menggunakan HP. Lalu dan saya lakukan sudah cukup panjang, Mas. Kira-kira sekitar 7-8 bulan yang lalu itu saya mencari kenapa kalau direkam pakai HP kok suaranya tidak bisa jernih seperti di studio. Saya mencari aplikasi-aplikasi untuk mengedit suara. Audionya itu bisa kita edit, maka sesuai dengan selera masing-masing ya. Orang suka yang suaranya kotor, penuh distorsi gitu, ada yang suka bening. Nah, saya termasuk yang suka bening. Saya cari seolah-olah rekamannya itu di sebuah ruang yang agak lebih besar dari tempat yang saya lakukan. Katakan di teras rumah itu kan ruangannya agak lebar. Tapi kalau teras rumah tidak ada dinding memantulkan, sehingga ya ditangkap begitu saja. Tapi itu sebetulnya bisa diproses, Mas. Dengan menggunakan HP itu kalau kita tepat mencari aplikasinya untuk mengedit itu. Dan itu sebuah anjuran juga untuk teman-teman YouTuber atau yang bikin konten itu, sebetulnya kalau ingin menghemat biaya ya manfaatkanlah teknologi HP itu semaksimal mungkin. Tapi ya konsekuensinya memang harus ngulik, bukai, Mas, dibukai, dicari, dicoba, dicoba itu. Itu apa ada rencana untuk direkam secara sempurna melalui studio rekaman? Kalau ada rezeki, Mas Amang, misalkan kalau ada rezeki dari saya pribadi ya mungkin akan begitu. Syukur-syukur ketika soft launch-nya ini lewat YouTube kemudian ada yang tertarik, aku melok saya tak main cello misalkan untuk mengiringi lagu itu. Nah, dari kompromi beberapa teman itu kan kita bisa ikut patungan. Mudah-mudahan begitu ya, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Tetap itu aja jalan orisinal sendiri saja saya. Sebetulnya inti lagu itu bagaimana, Mas? Ceritanya itu sebetulnya menggambarkan tentang pemberian spirit bagi kita semua untuk ojo gampang putus asa. Segala upaya memang selalu dilakukan dalam kehidupan ini. Orang mencari, berproses mencari sesuatu, baik mencari kebendaan ataupun mencari kebahagiaan, itu dia harus mencari ya. Tapi tidak jarang di pertengahan jalan mentalnya tidak mampu untuk menanggulangi hambatan-hambatan yang harus dia lewati itu. Lalu dia tinggalkan apa yang dia gagas, itu dia bisa tinggalkan. Nah, saya mencoba untuk memberikan satu bentuk cerita yang bisa digambarkan sebagai ayolah, ojo gampang putus asa. Semua sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa itu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari segala macam upayanya. Soal kapan, sebentar atau lama, nah masing-masing memang punya variasi untuk berbeda. Saya berangkat sama Mas Amang ini untuk mencari sesuatu belum tentu bareng podo itu bisa-bisa Mas Amang duluan yang dapat, dilalah. Nah mula begitu Mas Amang udah dapat, saya terus putus asa, ya jangan gitu maksud saya. Tadi ini cintanya kan Mas Amang bertamu sini ya. Iya. Terus ngobrol. Kalau diobrol atau gak direkam ya rugi kan. Artinya ruginya ini nih, loh. Ide ini kan harus disampaikan ke masyarakat supaya masyarakat tahu kan, masyarakat pencinta musik itu tahu ini loh musiknya Mas Bambang John kan gitu ya. Di samping mungkin ya apa channel saya ada kontennya gitu ya. Iya. Saya sendiri juga ikut terpromosikan toh. Channelnya Mas Amang ini, mereka pasti bertanya-tanya, ya apa sih lagu ini kok yo. Saya tahu diri kok bahwa memang tidak yo, tapi yes gitulah gitu. Mas Bambang, ngomong-ngomong, Mas Bambang ini kan dulu pernah terkenal dengan duet Beat
John and Sule ya? Iya, iya. Itu tahun berapa Mas? Itu Mbak Sule masuk ke perguruan tinggi di FKH itu tahun 76. Begitu beliau masuk, saya tahu karena itu junior saya di SMA. Di SMA beliau sudah nyanyi dengan grup band yang ada di SMA 2 itu. Gudangnya musisi dan seniman penyanyi di sana. Mbak Sule masuk, saya 1 tahun di atasnya, maka saya ajak, ya apa kalau kita bikin duet, itu sudah ada loh. Yang duet duluan itu Pak Leo Christie, ada Pak Frankie NJ, kenapa kita tidak bikin? Nah, begitu kita bikin, lalu sampai dengan tahun 82, 83 lah. Selesai karena Bu Sule ini kemudian melanjutkan kuliahnya ke luar negeri untuk mengambil gelar S3-nya. Maka selesailah duet ini. Saya yang ya tidak ketelarak, saya mencari lagi, berkumpul dengan teman-teman yang bermusik iramanya atau alirannya berbeda dengan saya yang dulunya memang balada, ikut rock, jadi penyanyi rock tapi tidak cocok. Tiba-tiba bengak-bengok itu gak gampang. Dulu ya, kalau Mas Bambang sama Mbak Sule main di panggung, saya di dekat apa di bawah panggung, belum gitu. Enggak taunya sekarang jadi teman saya. Iya. Jadi teman saya. Wih, hebat dulu Mas Bambang John kalau udah. Itu Mbak Sule itu kan suaranya kayak hebatnya itu Mas Amang, kita masih dipertemukan sampai dengan hari ini. Iya. Itu hebatnya Mas Amang. Iya. Jadi ya mudah-mudahan semuanya sehat. Iya. Yang penting sama-sama sehatnya. Iya, betul. Kita ini kan apa? Kita ini ketemu kan kita 30 tahun yang lalu ya. Betul. Padahal Mas Bambang John itu terkenal udah 50 tahun yang lalu kan. Ya 40-an lah. Ya 40-an ya. 10 tahun kemudian baru saya dipertemukan di Balai Pemuda, iya. Di komunitas seni itu kan. Ya, Dewan Kesenian Surabaya. Ya, Dewan Kesenian Surabaya. Oh, Mas emang sudah senior di situ. Saya untuk Mas. Ya, aja bener ya. Foto merangkai. Saya suka main Mas ke Balai Pemuda itu. Ketika saya SMA itu sudah dolan ke sana karena rumah saya dekat di situ. Iya. Tapi ya cuma inguk-inguk tok Mas, gak ngerti berorganisasi ya. Saya pikir, wih, dadi seniman ae sangel kok terus dadi organisatoris, untap-untup delak-delok tok ae gitu. Mas Amang ini cenderung ke arah organisasinya. Kalau saya itu kan karena kacamata kuda. Kacamata kuda kan, wes pokoknya nekat aja. Begitu kacamata dibuka, ya lah. Ya enggak lah. Paling enggak gini lah, dunia kesenian itu kan memberi bekal saya sebagai seorang jurnalis ya. Meskipun kadang-kadang saya heran. Jadi kalau saya ini ke Balai Pemuda, ke komunitas seni, itu teman-teman bilangnya apa? Bilang gila iki. Oh, wartawannya teko. Nah, ya. Iya. Oh, tapi, itu Mas, teman-teman itu deg-degan loh Mas. Kok deg-degan loh? Waduh, ditulis apa ya Mas Amang? Waktu itu belum bisa disiarkan begini toh. Ditulis ya apa itu? Waduh. Jadi kalau saya ke Balai Pemuda, ke komunitas seniman itu teman-teman bilang, waduh, wartawannya teko. Tapi kalau saya itu ke Balai Wartawan, teman-teman wartawan bilang, lah ini senimannya teko. Iya, tapi memang Mas Amang itu ya seniman aja ini. Gak jelas ini wartawan, seniman gak jelas. Ada, ya, jadi gitu teman-teman. Ngobrol ringan. Saya dengan omong-omong ringan. Jangan bilang percakapan ya, jangan bilang podcast ya. Ini bukan podcast. Ring ini, omong-omong ringan. Podcast itu kalau podcast itu kan serius. Diberi background apa? Gambar-gambar kayak di Deddy Corbuzier, di Akbar Faisal, kan asik gitu. Kita ini bukan podcast, bukan bincang-bincang serius, kita ngobrol ya. Iya, kita seolah-olah hanya mendokumentasi acara silaturahmi saya sowan ke dalamnya Mas Amang gitu aja. Jadi begitu teman-teman, percakapan ngobrol saya dengan Mas Bambang John atau yang lebih dikenal dengan B. John
seorang musisi dan pencipta lagu-lagu balada. Oh ya, ada lagi yang saya tanyakan ya, Nah, belum saya tutup. Mas Bambang Jo ini sudah berapa album yang dihasilkan selama berkarir? ini sudah bukan zaman album Mas Amang. Enggak yang dulu-dulu. Wah, kalau dulu-dulu itu ya saya pernah membantu yang namanya Paman Dolit Mas Amang. Oh, ya. Paman Dolit itu kira-kira ada 7 album Mas. Zaman dulu itu ya, ya. satu albumnya 14 lagu. Ya, ya, Setiap albumnya itu antara 7 sampai 8 lagu itu karya tulis saya. ya, ya. Cerita untuk anak-anak. Karena waktu itu anak-anak saya juga masih kecil-kecil, jadi dunia itu Oh, ya, ya. memberi nasihat pada anak-anak, menabung, kebersihan, ya itu. Untuk anak-anak saja, lalu untuk yang lain-lain saya bingung, saya mau cerita Mas, karena saya merasa belum berhasil Mas. Sampai sekarang belum berhasil nih. Podo, saya ini wartawan biasa-biasa, bukan wartawan luar biasa. Demikian teman-teman, semoga percakapan ini, ngobrol ini bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Salam sehat.